Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terhindar dari segala wabah penyakit yang sedang menerpa kita saat ini. Baik anak-anak ibu, berhubung dengan adanya perintah dari pemerintah agar kita tetap berada di rumah, sehingga proses pembelajaran pun berlangsung dari rumah. Jadi untuk itu ibu akan membuat sebuah video pembelajaran bagi kalian untuk kalian simak, kalian pelajari agar dapat kalian pahami dengan baik. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kalian, dapat kalian pahami dengan baik dan dapat mengerjakan tugas dengan baik pula. Oke, silahkan disimak video berikut ini. Baik anak-anak, kita masuk kepada materi bab 1 yaitu melaporkan hasil percobaan oleh Ibu dengan nama Rizky Gusnita Hasibuan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama membangun pemahaman menyusun laporan percobaan. Yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi dari laporan percobaan. Informasi itu dapat diperoleh dari banyak tempat. Misalnya dari radio, televisi, buku, aplikasi, sosial media, dan lain-lain. Aplikasi sosial media maksudnya ini adalah ada dari WhatsApp kamu, dari Instagram kamu, dari Facebook kamu, dari Messenger kamu, dan dari yang lain-lain juga. Ketika kamu berbicara dengan temanmu, itu juga merupakan bagian dari memperoleh informasi. Bahkan ketika kamu mendengarkan orang lain berbicara, itu juga bagian dari memperoleh informasi. Karena hari demi hari informasi itu kian berkembang. Oleh karena itu, disinilah kita mempelajari bagaimana itu cara untuk mampu dalam membuat teks laporan dan memahami teks laporan itu. Tujuan dari teks laporan adalah mengklasifikasikan dan atau mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberi informasi secara faktual. Mengklasifikasikan maksudnya di sini adalah mengelompokkan beberapa hal menjadi satu bagian atau satu kelompok. Kemudian mendeskripsikan adalah menggambarkan, menjabarkan ciri-ciri sebuah benda atau sesuatu itu secara detail. Kemudian memberikan informasi secara faktual adalah informasi yang kita berikan itu adalah berupa fakta, berupa sesuatu yang benar-benar terjadi. Bukan merupakan berita yang isinya adalah hoax ataupun sesuatu yang tidak benar. Kita lanjutkan. Untuk mengidentifikasi informasi laporan percobaan itu, kita menggunakan dua hal. Yang pertama adalah membandingkan dan yang kedua mencermati informasi tersebut. Kita masuk ke dalam yang membandingkan. Untuk membandingkan sebuah teks laporan, kita harus memperhatikan apakah teks laporan itu bagian dari apa. Ada 3 jenis teks laporan. Yang pertama adalah teks laporan itu sendiri. Yang kedua teks eksplanasi. Yang ketiga adalah teks deskripsi. Teks laporan adalah susunan teks yang berisi penjelasan dari hal yang terjadi secara umum berdasarkan observasi tertentu. Kedua, teks eksplanasi. Teks yang menjelaskan keadaan tertentu yang terjadi karena keadaan sebelumnya dan menyebabkan terjadinya keadaan sesudahnya. Dan yang terakhir adalah teks deskripsi. Teks yang menggambarkan sesuatu baik sifat, bentuk, warna, dan bagian-bagian lainnya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sebuah informasi tadi, yang kedua adalah mencermati informasi. Perhatikan teks tersebut apakah sudah jelas dan sudah lengkap. Jika sudah jelas dan lengkap, kamu dapat mengidentifikasi laporan percobaan tersebut. Ya, selanjutnya, untuk tahu lebih jelas contoh teks laporan, eksplanasi, dan deskripsi, perhatikan buku paket kamu pada halaman 10 dan halaman 11. Di dalam buku kamu itu tertera 3 contoh teks tersebut. Sehingga dengan adanya contoh itu dapat memudahkan kamu untuk memahami perbedaan 3 teks tersebut. Oke, selanjutnya
menyimpulkan informasi laporan percobaan. Untuk menyimpulkan sebuah informasi, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mencermati dengan seksama laporan tersebut. Apakah laporan yang kamu simpulkan itu sudah jelas dan sudah lengkap? Kemudian, jika laporannya sudah jelas dan lengkap, maka buatlah sebuah catatan tentang laporan tersebut. Maksudnya, catat hal-hal penting yang ada di dalam laporan. Untuk mempermudah kamu mengetahui bagaimana cara mencatat hal-hal penting di dalam laporan percobaan itu, silahkan kamu perhatikan buku paket kamu di halaman 14 dan halaman 15. Di sana terdapat contoh catatan laporan. Oke anak-anak Ibu, demikianlah materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Dengan demikian, setelah materi ini Ibu selesaikan, Ibu harapkan tugas yang akan Ibu sampaikan ini bisa kamu kerjakan dengan baik. Perhatikan, tugas kamu adalah buku paket yang sudah kamu miliki, kerjakan latihannya. Latihan yang mana, Bu? Perhatikan, yang ada di halaman 11 dan halaman 13. Setelah kamu selesai mengerjakan latihan tersebut, silahkan kamu foto tugas kamu itu, kemudian kamu kirimkan ke alamat email Ibu. Alamat email Ibu sudah tertera di sini, yaitu gusnitahasibuan@gmail.com. Selambat-lambatnya 3 hari setelah hari ini. Ya, baik anak-anak, sudah menyaksikan slide pembelajaran tadi bukan? Semoga slide tersebut dapat bermanfaat bagi kalian dapat memahaminya dan bisa untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan materi tersebut. Oke anak-anak, terakhir Ibu ucapkan semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.